Sebagaimana kita ketahui, sejak kasus mulai ini bermula, sudah banyak jenderal-jenderal yang diamankan, perwira tinggi yang diamankan, perwira menengah, dan sampai polisi dengan pangkat barada. Dan hari ini ada 4 perwira menengah dari pejabat-pejabat kepolisian daerah Metro Jaya, anak buah dari Irjen Pol Fadil Imran, yang diamankan oleh Provos sehubungan dengan adanya pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik dan disiplin profesi Polri yang dilakukan oleh Inspektorat Khusus. Dan apakah ini Pak Fadil Imran nggak tahu? Ya tahu lah mestinya Kapolda ya. Apakah ada berhubungan? Nah itu perlu diselidiki. Ya perlu diselidiki itu. Apakah termasuk melanggar kode etik juga Pak Fadil? Dan seperti ininya anak buahnya nih. Karena 4 loh. Kalau Fadil Imran sebagai Kapolda tidak tahu ya hal-hal yang terkait atau informasi sesungguhnya terkait pembunuhan Brigadir J ya, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan tidak melaporkannya, maka selain Kapolres melanggar hierarki, juga Kapolda Metro tidak melaksanakan tugasnya secara baik. Jadi tindakan-tindakan anak buah di dalam institusi kepolisian itu ngikutin jalur komando. Apalagi ini bukan satu, kalau satu jalur komando, satu ya, tindakan anak buah hanya satu saja bisa saja dia keluar dari jalur komando. Tapi kalau ada 4 ini pasti ngikutin jalur komando. Pasti ada perintah atau setidaknya ada izin atau setidaknya sepengetahuan atasan. Harusnya akan menjadi sesuatu yang diketahui oleh Fadil Imran, sehingga secara umum harusnya dia pun tahu kasus ini seperti apa, dan kalau dia tidak melakukan tindakan yang sepatutnya maka bisa dikatakan obstruction of justice atau melakukan tindak pidana tapi tidak melaporkannya, atau hal-hal lain yang barangkali bisa menyebabkan yang bersangkutan either itu melanggar kode etik atau dia melanggar atau melakukan tindak pidana. Boroknya polisi itu ada di Propam, ada di Fedy Sambo. Kedekatan-kedekatan polisi seperti ini, kayak kedekatan si Fedy Sambo dengan Kapolda, sama seperti kedekatan sekarang Kapolda dengan Raja Sabta Oktohari. Nggak akan beres kecuali dicopot, diganti. Solusinya cuma satu, ganti pimpinan di Polri. Mengagetkan, ada apa tiba-tiba Mabes Polri tepis isu pemeriksaan Kapolda Metro Jaya terkait Brigadir J. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan hingga saat ini belum ada informasi mengenai pemeriksaan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Dedi terkait isu Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran yang diperiksa karena terlibat dalam kasus Brigadir J. Selain Fadil Imran, terdapat 2 nama Kapolda lain yang juga memperoleh isu serupa, yakni Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak. Terkait kedua nama tersebut, Dedi juga menegaskan bahwa tidak ada informasi mengenai pemeriksaan kedua Kapolda tersebut. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Dedi telah mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Polri, tutur Dedi menegaskan, sampai dengan saat ini masih terus berkomitmen mengusut perkara penembakan Brigadir J dengan profesional, akuntabel, dan transparan. Dedi telah menegaskan Polri fokus untuk menuntaskan kasus pembunuhan berencana Brigadir J, khususnya terkait dengan pembuktian pasal yang sudah diterapkan. Dedi mengatakan, tim sus fokus untuk membuktikan perkara tersebut secara formil atau material, sehingga dapat segera dilimpahkan ke jaksa penuntut hukum. Pihak kepolisian menegaskan tidak ada pemeriksaan pada Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Nama Fadil Imran belakangan menjadi sorotan seusai terekam sempat berpelukan dengan Irjen Fedy Sambo setelah tewasnya Brigadir J. Beredar kabar pula bahwa Fadil Imran akan diperiksa soal kasus yang menjerat Fedy Sambo tersebut. Kasus tewasnya Brigadir Yosua yang sudah diskenariokan oleh mantan Kadif Propam Irjen Fedy Sambo menyeret nama sejumlah petinggi Polri, tak terkecuali nama Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran. Fadil Imran pun sempat dikabarkan akan diperiksa oleh Inspektorat Khusus. Kabar soal pemeriksaan Fadil Imran pun kini dibantah oleh Mabes Polri. Melalui Kadif Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, pihaknya menegaskan tidak ada pemeriksaan pada Fadil Imran berdasarkan keterangan Itsus.
Selain Fadil Imron, Irjen Deddy Prasetyo juga menegaskan tidak ada pemeriksaan pada dua petinggi lain, yakni Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Niko Afianto, dan Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol RZ Pancaputra Simanjuntak. Dua nama tersebut memang ikut disebut-sebut dalam kasus tewasnya ajudan Irjen Ferdy Sambo. Desakan agar Kapolda Jaya Irjen Fadil Imron ini sebelumnya disampaikan oleh beberapa pihak. Di antaranya adalah pengamat kepolisian Bambang Rukminto. Menurut Bambang, Irjen Fadil Imron juga harus diperiksa oleh Barreskrim Polri terkait sejumlah anggota Polda Metro Jaya yang diduga melakukan pelanggaran etik. Menurut Bambang, harus ada tindak lanjut soal dugaan kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan anggota polisi. Saat awal kasus tewasnya Brigadir J bergulir, Fadil Imron terekam bertemu dengan Irjen Ferdy Sambo. Momen saat Sambo dan Fadil Imron saling berpelukan juga terekam. Ferdy Sambo tampak memeluk Fadil Imron sambil menangis, sementara sang Kapolda Metro Jaya itu berusaha untuk menenangkan. Peran lain yang dilakukan Putri yakni mengikuti skenario yang telah dibuat oleh suaminya sendiri, yakni Ferdy Sambo. Sesaat sebelum melakukan pembunuhan, Putri juga berada di lantai 3 bersama Ferdy Sambo untuk menanyakan kesanggupan kepada Bribka RR dan Baradae untuk menembak Brigadir J. Sebelumnya, Polri menetapkan 5 tersangka kasus penembakan Brigadir J. Mereka adalah Irjen Ferdy Sambo bersama istrinya Putri Candrawati, Baradae, asisten rumah tangga sekaligus sopir Kuat Ma'ruf, dan Bribka Riki Rizal. Dalam kasus ini, Polri memastikan tidak ada peristiwa tembak-menembak. Faktanya adalah Baradae disuruh menembak Brigadir J oleh Irjen Ferdy Sambo. Irjen Ferdy Sambo pun diduga memainkan perannya sebagai pihak yang melakukan skenario agar kasus Brigadir J muncul ke publik dan dengan isu baku tembak. Dalam hal ini, Ferdy Sambo menembak dinding di lokasi kejadian dengan pistol milik Brigadir J agar seolah-olah itu merupakan tembak-menembak. Atas perbuatannya, mereka semua disangka melanggar pasal 340 subsidi pasal 338, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Irwasum Polri Komjen Pol Agung Budi Marioto mengatakan, sudah sebanyak 83 orang personil diperiksa oleh tim Inspektorat Khusus Polri, di mana sebanyak 35 personil telah direkomendasikan diduga melanggar etik serta 15 orang telah ditahan di tempat khusus. Irwasum Polri Komjen Agung Budi mengungkapkan sebanyak 6 dari 15 perwira polisi yang ditempatkan khusus diduga obstruction of justice atau menghalangi penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J. Ke-6 orang tersebut termasuk Irjen Ferdy Sambo. Ke-6 perwira polisi ini dari hasil pemeriksaan secara mendalam, mereka diduga menghalangi penyidikan kasus pembunuhan Brigadir J yang diotaki oleh Ferdy Sambo. Adapun nama-nama penghalang penyidik atau obstruction of justice tersebut: 1. Irjen Ferdy Sambo selaku mantan Kadif Propam Polri. 2. Brigjen Hendra Kurniawan selaku Karopaminal Divisi Propam Polri. 3. Kombes Agus Nurpatrio selaku Kaden Kabiro Paminal Divisi Propam Polri. 4. AKBP Arif Rahman Arifin selaku Wakaden Biro Paminal Divisi Propam Polri. 5. Kompol Baikuni Wibowo selaku PS Kasubagriksa Baga Etika Ruak Prof Divisi Propam Polri. 6. Kompol Cuk Putranto selaku PS Kasubag Gaudit Bagak Etika Ruak Prof Divisi Propam Polri. 5 anggota Polda Metro Jaya diperiksa dugaan obstruction of justice. Sekedar informasi, saat ini AKBP Jerry Raymond Siagian dicopot dari jabatannya sebagai Wadil Krimum Polda Metro Jaya yang dipimpin Irjen Fadil Imron. Ia juga diduga terlibat dalam dugaan pidana obstruction of justice. Anak buah Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imron ini langsung ditahan di Makobrimob Kepala 2 untuk menjalani pemeriksaan. Aksi pelukan Irjen Ferdy Sambo dan Irjen Fadil Imron viral pasca tewasnya Brigadir J. Nama Fadil Imron jadi sorotan punya hubungan dekat dengan Ferdy Sambo. 5 anggota Polda Metro Jaya ikut terseret kasus Ferdy Sambo dan sudah ditahan. Informasi diperoleh 5 paman bawahan Irjen Fadil Imron ditahan mereka. 1. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian. 2. Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Handik Zusen. 3. Kasubdit Komnek